rupa. Ada bunga, ada nasi, ada api yang ada terbuat dari kemenyan, dan ada bau. Ini kan sebenarnya yang dinamakan sedulur papat kalimo pancer. Itu bukan berarti yang dinamakan kakawah, ari-ari, Ketuban, plasenta. ya, puser utawa getih. Itu juga bisa diartikan ke situ. Tapi yang sebenarnya sedulur papat kalimo pancer itu ya alam ini. Makanya orang Jawa itu kebanyakan kalau mintalah pada sedulurmu papat kalimo pancer. Apa itu? Ya termasuk makanya bagaimanapun juga saya itu mau tetap mempertahankan ajaran Jawa, karena ajaran Jawa itu penuh dengan kasih, penuh dengan rasa. Karena saya itu kepengen memanunggalkan rasa saya kepada siapapun itu, sesama manusia. Karena orang yang bisa memanusiakan manusia, yaitulah manusia sejati. Tapi dikala manusia sudah nggak bisa memanusiakan manusia, itu hewan. Ya, segitu aja. Mohon maaf, Mbah, saya Ya. mau tanya. Karena saya kan masih pemula. Ya. Untuk memahami ajaran tentang Jawa niku Ya. bagaimana, Mbah? Menurut Mbah Darno? Ya. Ya, jadi apalagi kaula muda ya, terutama kita dilahirkan di tanah Jawa ini, dan supaya kita itu tahu tentang jati diri Jawa itu seperti apa toh, dan apa perbuatan yang menurut kita itu baik, supaya kita itu sesuai dengan sebutan kita itu orang Jawa. Karena Jawa itu sebenarnya bukan suku, tapi Jawa itu adalah perilaku. Gitu. Seperti gini, Islam itu sebenarnya bukan agama. Islam itu juga perilaku. Jadi di mana orang yang sudah melakukan perintah Tuhan, yang melakukan syariatnya, melakukan sholat, kalau bisa zakat, syahadat, puasa, dan haji, itu adalah salah tanda-tandanya orang itu Islam. Tapi bukan itu saja. Bagaimana kita itu mengaplikasikan tentang ibadah-ibadah ritual yang dilakukan itu dengan perbuatan. Kita itu berperilaku yang baik, kita berperilaku sopan, dan kita itu tidak menjadi pemarah, kita itu tidak menjadi pendendam. Itulah yang dimaksud dengan Islam. Pun juga Jawa pun juga begitu. Orang Jawa itu tidak harus hafal tentang Hono Coroko. Tapi orang Jawa itu harus paham tentang Hono Coroko. Tapi yang paling penting, Jawa itu harus dengan perilaku. Yaitu tadi yang saya sebutkan di depan, bahwa Jawa itu njawani. Njawani itu tahu, artinya tahu itu kalau ini kotor, bener-bener ini kotor. Kalau ini bersih, ini bener-bener bersih. Nah, itulah yang dinamakan Jawa atau njawani. Yang kedua, karena saya tahu bahwa Ozi adalah belajarnya dari banyak pendidikan dari agama. Apakah kalau memahami tentang ajaran Jawa harus meninggalkan ajaran dari agama? Tidak perlu. Maksudnya itu tidak harus meninggalkan itu. Justru kalau mau belajar dengan Jawa dan menekuni dari ajaran agama, itu ibaratnya tumbuh oleh tutup. Jadi klop pas. Karena semua ajaran agama itu sebenarnya di dalam doa-doa waktu melakukan sholat, itu kita itu sudah diajarkan dengan kemantapan bahwa di dalam agama mengajarkan waktu takbiratul ihram, bacaan yang pertama setelah takbir itu kabiro walhamdulillahi katsiro. Jadi kebesaran Tuhan ini yang sudah menyelimuti alam dan isinya ini. Jadi bukan manusia dengan manusia saja, manusia dengan hewan, manusia dengan pohon, manusia dengan air, manusia dengan gunung. Ya pokoknya apa yang ada di alam ini yang perlu kita syukuri dan kita kasihi. Itu. Nah, Jawa pun juga mengajarkan begitu. Ojo lamun dijiwit wong
krasa lara, aja njiwit wong liya, sama saja. Lah, wong itu bukan manusia sebenarnya. Apapun yang hidup di alam ini adalah namanya uwong. Karena uwong itu artinya wadah, uwung. Cuman wadah. Nah, di dalam wadah itulah baru ada dinamakan tanda kehidupan. Contohnya, kalau uwong yang pada diri manusia, gerakan ucapan itu adalah perwujudan dari uwung atau uwong itu tadi. Yang merasakan ini apa? Manungso. Karena dia mempunyai rasa, maka dimanunggalkan, dipersatukan dengan rasa yang lain. Gunung kelihatannya mati, tapi di dalam gunung juga ada kehidupan. Nyatanya apa? Kalau dilihat secara kasat mata, gunung itu batu, tapi yang terkandung di dalam batu ada aliran air, ada mineral, ada emas, ada magma, ada api, ada angin, dan lain sebagainya. Makanya dengan adanya gunung, ya bagaimana cara kita itu supaya kita itu berkasih sayang pada gunung? Dengan memuji kebesaran gunung, karena di dalam gunung ada Tuhan. Maka kita mengadakan sesaji, artinya apa? Bersyukur pada gunung. Nah, sesaji itu potolan dari kata sastro jendro, hayu ningrat, pangruating diyu. Sastro artinya itu tulisan. Nah, tulisan itu yang artinya aksara. Aksara itulah yang membunyikan bahwa ada batu yang beronggok besar, itu dinamai gunung. Itu yang dinamakan sastro. Jendro itu wujud, perwujudan dari itu apa saja. Contohnya kalau di sini Bogor, ya perwujudan dari Bogor mengeluarkan buah namanya siwalan. Dan dari bunganya kalau di deres atau digadek mengeluarkan legen atau toa. Itulah perwujudan dari sastra, dari perwujudan pohon yang kita namai Bogor. Hayu ningrat, dan apapun yang keluar dari tulisan yang kita tandai itu tadi, itu akan menimbulkan atau akan akan mewujudkan kehidupan. Contohnya tadi dari gunung yang mengeluarkan air. Kalaupun nggak ada air, kita nggak minum, pasti mati. Berarti nggak bisa hayu. Ningrat artinya kekekalan dalam hidup itu. Kalau kita itu pengen kekal, di saat kita dahaga ya harus minum, di saat kita lapar ya harus makan. Pangruating diyu akan memuliakan jasad seutuhnya. Diyu itu doyo, kekuatan. Nah, inilah kalau tanya tentang apa yang harus kita kerjakan dan kita pahami. Yang kita kerjakan dan kita pahami ya bagaimana cara kita tuh bisa mengasih sayangi apapun yang ada di alam ini. Makanya kalau begitu, ya kalaupun kita tuh melihat orang yang kurang tepat lah bahasa deh, ya kurang cocok, ya sudah, cuma cukup kita lihat. Cuman kita kadang-kadang kasihan, kenapa ya orang itu kok melakukan seperti itu ya, padahal seandainya orang itu mau berbuat yang baik, betapa indahnya kehidupan ini, betapa indahnya kita bermasyarakat ini. Cuman gitu, nggak harus kita itu ngolok-ngolok, nggak harus kita tuh menghujat, nggak harus kita tuh marah-marah. Nah, itulah ajaran Jawa yang sebenarnya. Makanya ajaran Islam itu, agama itu, kalau kita itu benar-benar mau memahami, dan ajaran Jawa itu benar-benar kita pahami, kalau ini dua-duanya sudah jalan, nggak ada yang salah. Jadi jangan mempunyai penganggapan kalau belajar dengan kepercayaan atau kapitayan Jawa, wah nanti kita meninggalkan ajaran dari agama. Justru orang yang mempunyai penilaian seperti itu, itulah orang yang belum paham. Kalau sudah paham, dua-duanya jalan, enak. Jadi kita itu sudah nggak ada urusan dengan manusia gitu loh maksudnya. Kalau kita itu waktu berurusan dengan Tuhan ya fokus. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas, berbaiklah pada Tuhanmu dan berbaiklah pada semua manusia. Nas itu juga kalau diartikan bukan manusia loh. Ya apa yang ada, apa yang bisa dilihat oleh manusia itu.
gitu. Jadi makanya kalau memang benar-benar pengen belajar dengan satu sisi kita tidak menemukan jawaban, maka kita mencari dari sisi yang lain supaya kita itu bisa klop. Kalau sudah klop enak, kita nggak saling menyalahkan. Nah, tadi yang saya bicarakan itu tentang hal-hal dengan pemahaman yang kurang benar akhirnya menimbulkan kesalahan. Nah, maksud saya supaya kesalahan ini nggak berlarut-larut, makanya setiap belajar itu jangan hanya satu sisi, dari berbagai sisi. Nah, seperti storymu, kayak bengi. Nah, apalagi bisa nulis story seperti itu, mestinya kita paham. Ambillah sisi baiknya, tinggalkanlah sisi buruknya. Nah, itulah Jawa ataupun Islam itu begitu itu, mestinya. Jadi kalau sudah begitu berarti inilah tanda-tanda orang yang mau masuk ke dalam kapitayan. Nah, itu mungkin dari Mas Oji ya. Kebetulan kan saya juga udah rindu gitu kan, Mbah, pengen mengambil ilmu gitu dari Mbah sendiri. Kebetulan ada Mas Oji gitu kan, saya ajak gitu untuk ikut gabung. Nah, itu menarik juga, Mbah. Mbah tadi kan membahas tentang sastra Jendra Hayuningrat Pangruat Ing Diyu. Ya. Nah kan bahwa kan itu tuh sebuah filsafat kehidupan di Jawa itu tuh ya seperti itu kan, Mbah. Nah, saya pernah membaca tentang sastra Jendra itu bahwa di situ tuh ada 20 sifat yang dihurufkan. Apakah itu yang menjadi Hono Coroko atau Hana Caraka itu? Nah, itu yang terus yang menarik kan tadi di pertama, Mbah, bahwa kitab itu segala sesuatu yang bisa dibaca, bukan tulisan. Seperti matahari. Oh, matahari itu bisa dibaca lah, katakan gitu. Dari bisa dibaca itu kan karena ada aksara. Bukan karena mataharinya. Ya, karena untuk menandai bentuk itu, untuk supaya kita paham kan harus ada aksara. Iya, harus ada aksara. Yang ditulis. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu termasuk ya yang dikatakan 20 sifat yang dihurufkan. Nah, untuk jika memang seperti itu, nah untuk kajian lebih lanjutnya seperti apa itu, Pak? Begini loh, Sal. Dari bahasa-bahasa apa ya, filosof ya, orang Jawa itu. Kan kalau diartikan itu bukan satu artian saja, kan banyak. Mau diartikan sastra Jendra itu 20 aksara yang harus diwujudkan atau disatukan bisa. Atau sastra Jendra Hayuningrat itu ini adalah kata-kata yang sangat sensitif atau sakral juga bisa. Jadi tergantung kita itu mengambilnya dari sisi sudut mana-mana. Contohnya kalau Ozi menanyakan tentang sastra Jendra Hayuningrat. Dari awal tadi kan saya membicarakan alam. Makanya saya ambil dari sesaji. Dari sesaji itulah sastra Jendra. Makanya setiap sesaji itu ada macam-macam rupa. Ada bunga, ada nasi, ada api yang terbuat dari kemenyan, dan ada bau. Ini kan sebenarnya yang dinamakan sedulur papat kalimo pancar. Itu bukan berarti yang dinamakan kakawah, ari-ari, ketuban, plasenta, ya, pusar utawa getih. Itu juga bisa diartikan ke situ. Tapi yang sebenarnya sedulur papat kalimo pancar itu ya alam ini. Makanya orang Jawa itu kebanyakan kalau mintalah pada sedulurmu papat kalimo pancar. Apa itu? Ya termasuk bumi, air, angin, dan api. Itu. Maka setiap orang sesaji di situ semua komplit kok. Iya, paham. Dari bumi, apa yang sering kita makan? Akhirnya membuat nasi. Iya. Ya dari api, apa? Ya termasuk membakar dupa, membakar kemenyan. Dari angin, apa itu? Ya baunya dari apa yang ada di depan itu. Lalu air, ada kopi, ada teh manis. Ini kan semua simbolik hidup ini. Jadi hidup ini menghadapi kepahitan, menghadapi manis, menghadapi enak dan nggak enak.
Tapi kalau ini sudah dicampur semuanya, ini sudah hilang rasa pahitnya, sudah hilang rasa enaknya, sudah hilang rasa dari satu benda itu. Perkumpulan dari sesaji itu apa? Enak. Akhirnya. Pada akhirnya itu enak. Iya, iya. Contohnya kopi. Kalau kita itu makan kopinya saja pahit. Kalau kita minum airnya saja, ya rasanya airnya seperti air. itu. Tapi kalau kopi dan dicampur air, dicampur gula, apa yang terjadi? Enak. Segerlah, itulah yang dimaksud sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Ini semua tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya badan kita atau jasad kita ini selalu sehat, dan yang diminta itu selalu panjang umur. Dengan cara-cara seperti itulah untuk memuliakan jasad kita sendiri sebenarnya. Ingdiu itu ya. Nah, jadi pada intinya yaitu kalau nanti diartikan dengan yang lain, sastra jendra hayuningrat itu ada di dalam tubuh kita sendiri juga ada. Ada ya. Ada yang itu sifatnya wadi, rahasia. Oh, rahasia. Gitu. Tapi itu juga ada namanya. Dan di situ juga mengeluarkan api, angin, air dan bumi juga akhirnya. Ya ke situ juga. Nah, itu pun juga butuh sesaji. Artinya apa? Ya butuh makan awalnya. Sajian itu. Makanya Tuhan itu makan. Gitu loh. Kita tuh mengagung-agungkan, kita memuja-muja Tuhan tanpa makan, mati. Mati ya. Maka Tuhan yang sebenarnya adalah kebutuhan hidup. Barang siapa yang memuliakan jasanya dengan melestarikan hidupnya, yaitu orang yang sudah bertuhan. Bertuhan. Gitu. Jadi bertuhan tidak perlu menyembah, bertuhan tidak harus menyebut namanya. Tapi barang siapa yang selalu menjaga hidupnya, itulah bukti orang-orang yang sudah bertuhan. Nah, emang kebetulan nih ngomongin sajen atau sesaji tadi. Ya. Ya untuk apa ya, ya harapan saya itu untuk membantah diksi gitu kan. Ya banyak kan sajen, wah ya saya juga kan pernah mengupload video gitu kan Pak. Kita sedang mengadakan suatu acara gitu, di situ akan ada sajen tuh Mas. Ya. Ada yang bukan menuduh mungkin karena ketidaktahuannya atau mungkin dia mengkonsumsi informasi dari luar gitu kan. Bahwa wah itu nanti disuguhkan ke setan, ya setan kok makannya seperti itu seperti manusia. Nah, untuk meluruskan tuh pandangan seperti itu mah, apa emang ini loh setan makan nih nasi makan ini? Nah, makanya Sal, orang yang memberi dan orang yang ngatain memberi makan setan, dua-duanya itu nggak tahu setan. Gitu loh sebenarnya. Padahal orang Jawa itu nggak begitu. Kenapa sesajen itu pasti ditaruh di alam? Karena alam itulah yang akan memberikan lebih banyak daripada apa yang diberikan. Tanpa kita minta pun kita tuh paham bahwa contohnya kalau nasi dibentuk dengan bentuk macam-macam. Ini asalnya dari mana? Bumi. Dari bumi, dari alam. Ya. Nah ini bisa menjadi nasi dari beras mentah. Ini ternyata bisanya matang menjadi nasi ini karena ada air dan ada api. Ya. Dan untuk membuktikan bahwa nasi ini sudah matang atau tidak dari baunya, berarti angin. Jadi secara tidak langsung kita itu sudah selalu meminta dan selalu kita itu bersyukur pada sedulur papat kali mau pancer. Gitu loh. Maka dari sesaji itulah sebenarnya jabaran dari sastra jendra hayuningrat pangruwating diyu. Walaupun tanpa minta, itu artinya supaya kita itu diberi sehat, supaya kita itu selalu panjang umur, Selamat juga. selamat. Itu artinya. Kalau memberi setan, lah untung-untungan orang Jawa itu masih tahu makanan setan daripada orang yang mencela. Mencela setan, mencaci maki setan, dia tidak tahu makanannya, tidak tahu apa yang disukai, apa yang dibenci oleh setan. Cuman ngomong doang. Nah itu Omdo. Kita lebih kenal ya Pak. Nah, kita lebih kenal. Nah, makanya pandai mana orang yang mencela dengan kita? Berarti pandai kita toh? Iya. Lah mendingan karena jin dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Kita masih mending. Kita bukan mendapatkan hasil enggak kita makan sendiri. Bahkan ada makhluk Tuhan yang namanya setan, kita masih peduli memberi makan.
Kan saya mending. Nah, sama-sama makhluk kok membenci itu kenapa? Iya, iya. Coba. Apakah salah Tuhan itu menciptakan setan? Enggak. Ya. Kalau hanya untuk dibenci, kalau hanya untuk disudut-sudutkan, hanya Kambing hitam. dia kambing hitam kan dicemoohkan, kan masih mending orang Jawa. Kalau memang setan tuh bener sukanya makan kemenyan, ya berarti kan kita itu termasuk tangan kanan Tuhan. Iya, Kan membantu. mendingan ya Tuhan nggak banyak-banyak memberi makan ciptaannya. Oh, ada makhlukku yang masih peduli dengan ciptaanku, ya akhirnya memberi makan ciptaanku. Kan justru malah kita yang dipuji oleh Tuhan. Nah, justru kalau ada manusia yang membenci dengan ciptaannya itu, saya khawatir nanti kalau sudah kembali mungkin ditonyoni oleh Tuhan. Bangsat kamu. Buka rahasia aku nyiptakno setan yang mbok omong-omong malah gitu. Nah ini lah, mestinya mbok berpikir waras, gitu loh. Yang berbuat kita kok setan yang kita jelek-jelekan, kok aneh, coba. Yang berbuat kita ya, yang salah ya kita, jangan nyangkut-nyangkut setan. Setan itu pernah berbuat apa toh? Coba. Ya, lagian Mbah, jika dipandang umpama emang benar gitu kan ceritanya setan itu penggoda, justru ya itu pekerjaannya. Kalau setan itu baik hati ya itu mungkin Nah, salah. makanya saya takutnya tuh kalau setan itu sembahyang, takutnya Gusti Allah marah, terus setannya malah dipukulin. Karena apa? Tugas setan adalah menggoda. Tugas setan itu menjerumuskan. Kok tiba-tiba setan itu ibadah? Ya, Apa gak marah yang menyuruh? Gitu loh. nggak mana ya Bang. Nah, makanya kok nyala-nyala. Justru kalau ada orang yang digoda, berarti itulah orang yang mulai beribadah pada Tuhan, Iya, iya. yang mengabdi pada Tuhan, karena tidak semua orang bisa melakukan seperti pekerjaan setan itu. Nah itu balik lagi Mbak ke sajen. Berarti kan bisa dimaknai bahwa sajen itu bacaan-bacaan semua ya, Ya, filosofi semua. ya membaca pada diri kita dan membaca alam ini loh. Sebenarnya, makanya kalau ada sesajen waktu itu kalau bahasa Jawa diujubno. Apa ujub? Ujubno itu didoani cara Oh, iya. Jawa. Dengarkan yang baik-baik. Apa atau makna dan tujuan itu? Simbolis dari apa ini yang diucapkan? Begitu. Enggak setiap ada tukang tanduk ngomong enggak. Nah, artinya enggak itu apa? Paham tuh enggak? Enggak. Ya sama dengan bacaan doa Arab, begitu dibaca terus man amin, paham enggak dengan itu kok mengaminkan? Coba. Iya, iya. Jadi pahami dulu baru amin. Di situ mengatakan kalau kamu tidak benar nanti diazab oleh Tuhan. Amin. Ya akhirnya apa yang terjadi? Diazab. Makanya. Nah, itulah pentingnya orang itu belajar dari Kapitayan, yang Kapitayan itu mengajarkan tentang kasunyatan. Kasih nyata. Ya, jadi harus nyata. Dalam arti nyata itu dari lati, ati, lan pakarti, dari ucapan, dari pemikiran, dan dari perbuatan. Perbuatan. Kalau semuanya yang diucapkan itu nggak nyata, makanya nggak sedikit orang belum pada saatnya sudah kena azab, kena siksaan. Karena apa? Sering mengatakan sesuatu yang benar, tapi dia tidak pernah melakukan kebenaran itu. Kalaupun dia tuh melakukan kebenaran, dia mencari pembenaran. Nah ini Itu yang susah. bahaya ya. Makanya kadang-kadang belum waktunya tiba-tiba kena sakit parah. Ya. Belum dilihat masih muda, tiba-tiba nyawanya sudah nggak betah. Ya karena itu nyawa itu sendiri kadang-kadang tuh ya mangkel dengan jasad ini, dengan ucapan ini. Yang diucapkan itu benar. Nah nyawa itu seneng di saat orang itu mengajarkan kebenaran itu. Tapi kok perilakunya nggak benar. Akhirnya daripada ini tak tunggu lama-lama, mendingan aku cari jasad lain aja, pindah aja, gitu. Belum waktunya mati. Gitu. Makanya hati-hatilah kita, karena di dalam agama juga mengajarkan, ya, mengutip dari ucapan ulama bahwa Nabi pernah bersabda, salamatul insan min khidil lisan. Jadi Nabi tidak pernah
mengajarkan berperilakulah baik, karena perilaku itu adalah aplikasi atau apa ini namanya? Ucapan. Ya, dari ucapan, Dari ucapan. seseorang. Maka jagalah lisanmu kalau kamu kepingin selamat. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada lisannya, dari ucapan. Karena ucapan itu akan menyertai atau apa ya namanya ya, dari perbuatan seseorang itu. Menggambarkan lah. Menggambarkan, iya. Jadi ucapannya itu begini, tapi tiba-tiba nanti perilakunya nggak benar. Jadi di saat mengucapkan itu, di sini sudah perang sebenarnya. Nah, iya enggak Iya. gitu ya. Wah, ini saya ngomong kebenaran supaya apa? Saya dianggap benar. Karena saya sudah menyampaikan kebenaran tentang perbuatan saya, masa bodoh dengan orang lain. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau bahasa Jawa, kewalat itu berlaku atau karma itu sesuai dengan dharma. Dharma. Itu. Ya, ya. Makanya hati-hatilah. Ya, dalam hati-hati itu gimana? Dalam hati-hati itu ya kalau memang ini merugikan orang lain, nggak usahlah saya lakukan. Gitu. Kalau ini menguntungkan, walaupun ini dianggap jelek, ya sudah saya kerjakan. Itu aja. Yang penting saya ada manfaat pada orang lain. Orang lain. Itu aja. Memanusiakan manusia itu. Ya. Daripada kita membicarakan tentang kebaikan tapi pada akhirnya merugikan orang lain, untuk apa? Tuh. Ya, ya. Nah, untuk terakhir nih, Mah. Ya. Kan kita itu sudah memasuki zaman modern nih, Mbak. Iya. Nah, kan saya pernah mendengar bahwa dulu Mbah pernah bilang bahwa ini yang menarik itu kan, Mbah. Dulu itu Mbah pernah bilang bahwa ketika kita itu sudah mengenali diri, terus ya sudah paham tentang pribadinya atau jati dirinya, ajaran leluhurnya, Iya. nanti ketika mati itu kita bisa memilih, katakanlah memilih Iya. jasad. Nah, ini yang menarik nih, Mbah. Sekarang di zaman modern ini itu ada sebuah perusahaan lah sudah mengembangkan ini dan sudah mencapai 60%. Iya. Konsepnya sama. Jadi kita itu kan yang nyata ini tuh kan asalnya dari alam gitu kan, Mbak. Iya. Alam yang ada gitu. Nah, sekarang itu mulai menciptakan sebuah teknologi bahwa nanti kita itu bisa memilih jasad, Iya. bisa mungkin dari molekul atau apalah itu Iya. penjelasannya. Bisa memilih atau dipilihkan. Nah, itu. Ya. Nah, itu. Yang ditanyakan gimana? Nah, itu Mbak, saya mau menanyakan lagi. Apakah memang seperti itu ilmiahnya gitu kan? Atau ada penjelasan lain dalam sudut pandang ajaran Jawa? Atau itu gitu? hal yang goib? Nah, gitu. Artinya hal yang goib itu ya hal yang nggak jelas. Yang gak jelas nah gitu, Mbak. Ya, disadari nggak disadari bahwa kita ini sebenarnya terpilih atau dipilih atau dipilihkan. Tapi yang dimaksud dipilih atau terpilih itu bukan dalam arti kita, karena kita itu keseluruhan. Gitu sih, Mbak. Kita itu keseluruhan di antara nyawa, ruh, sukma dan jasad inilah Jasad kita. Iya, tapi di situ ada pilihan satu-satu. Ya. Makanya tadi ada manungso, ada menungso, ada wong. Gitu. Ada aku, ada ingsun, ada paduka. Ini yang mana? Sebenarnya yang dipilih, yang memilih dan dipilihkan itu hanya satu, yaitu roh. Sebenarnya. Karena di dalam jasad ini ada roh. Nah, di dalam adanya roh itu adanya jasad kita. Iya. Nah, yang menentukan roh itu mau kembali ke dalam jasad atau tidak itu tergantung perilaku kita. Contohnya begini, untuk memudahkan cara kita itu berpikir supaya mencapai ke situ, mencapai ke manitis atau ke reinkarnasi. Nah, inkarnasi itu. Di saat kita meninggal, ya jangan membicarakan kita. Di saat orang-orang terdahulu sudah meninggal, karena jasad ini akan kembali ke alam dari asal mula, Ya, karena empat inna elemen lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi manusia itu akan kembali dari asal mulanya. Dari saripati tumbuhan nanti juga akan diserap oleh tumbuhan lagi. Dari bumi juga akan masuk ke bumi lagi. Dari angin juga akan kembali ke angin. Dari air juga akan
kembali ke air. Sedangkan kita pada usia segini, kalau misal belum punya anak, saya sudah punya anak, katakan, ya. Terus tiba-tiba dengan adanya anak saya meninggal. Terus dengan meninggal di samping kuburan saya itu ada buah-buahan yang bisa dimakan. Ya. Kebetulan anak saya itu juga makan buah-buahan yang di samping kuburan saya itu. Siapa tahu tumbuhan atau buah-buahan itu menyerap dari jasad